Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazabdillah Ramadhani dari kelas 11 Serpal 2, absen 13, akan mempresentasikan tentang Unified Modeling Language atau UML yang berisi dari deskripsi, pengertian, fungsi, jenis atau tipe, 4 keuntungan, 5 use case diagram yang berisi deskripsi, notasi atau simbol, fungsi, dan yang terakhir ada kelas diagram yang berisi tentang deskripsi, notasi atau simbol, dan fungsi. 1. Deskripsi atau pengertian. UML atau Unified Modeling Language dilihat dari UML adalah sebuah bahasa yang untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan biskuit dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. 2. Fungsi. Fungsinya dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. 2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan. Merupakan bahasa pemodelan visual yang eksklusif untuk mengembangkan sistem 2 untuk saling tukar-menukar model secara mudah. 4. Dapat berguna untuk blueprint sebab sangat lengkap dalam dan detail dalam perancangan yang nanti akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia atau maupun mesin. Tiga, jenis atau tipe. 1. View. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi jumlah diagram. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case view, logical view, component view, dan consequence view, dan deployment view. 2. Diagram. Diagram berbentuk grafis yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan sebagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain use case diagram, class diagram, component diagram, development diagram, set diagram, sequence diagram, collaboration diagram, dan activity diagram. Keuntungan uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari sistem hingga perancangan. Kemungkinan merancang komponen atau secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. 2. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. 3. Stability. Kode program yang dihasilkan lebih stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan sesungguhnya. 4. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek memungkinkan pengguna ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Deskripsi. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram bekerja dengan cara mendeskripsikan tip interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan instruksi
untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi antara analisis dan pengguna serta analisis dan klien. Notasi atau simbol use case diagram bisa dilihat. Fungsi use case diagram: 1. Mendokumentasikan kebutuhan fungsional. 2. Membantu pembagian lingkup sistem sehingga lebih mudah diatur. 3. Alat mengkomunikasikan fungsionalitas sistem pada pengguna dan stakeholder lain. Use case memiliki bahasa yang dapat dimengerti oleh berbagai stakeholder. 4. Membantu melakukan estimasi lingkup upaya dan jadwal yang sebuah proyek. 5. Dasar untuk melakukan testing, test plan, dan test case. 6. Dasar untuk user help system, manual dan komunikasi. 7. Untuk mengetahui kebutuhan, titik awal untuk identifikasi objek suatu data atau identitas. 8. Spesifikasi fungsional untuk merancang user system interface. Alat 9. Alat untuk kebutuhan akses database, menambah, mengubah, menghapus, dan membaca. 10. Kerangka untuk mengarahkan proyek, menggambarkan pengembangan sistem. 6. Kelas diagram deskripsi. Kelas diagram berisi adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku operasi, dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Ya, ini notasi atau simbol kelas diagram seperti ini contohnya. Fungsi kelas diagram. 1. Kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungan dengan objek lain. 2. Memberikan pandangan global pada suatu sistem. 3. Membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Ya, demikian. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.